Day in my life. Enter Jane Tugas. Complimenter. Kita sudah sampai rumahnya. Nah, ini rumahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Paletehan, Prodi D3 Keperawatan di kelas 2C ingin mewawancarai mengenai tugas yang akan kami laksanakan, yaitu tentang tugas keperawatan komplementer tentang terapi pijat dulu. Patah tulang. Baik, dengan saya sendiri Nisa Sabrina dan ini ada teman-teman saya. Boleh langsung aja diperkenalkan. Nama saya Sulfani, Pak. Nama saya Anissa. Nama saya Nurjazia Lela. Dan saya Janulita Rahmania, dan yang memegang kamera itu Melda. Baik, Bapak sendiri namanya siapa Pak? Mohon maaf sebelumnya. Muhammad Karis. Panggil saya dari Karis Baca. Kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa tahun ya Pak? 70 udah minyak 73. Sekitar 73 ya Pak ya. Dua ya masih itunya. Tapi masih keker aja ya. Masih Lumayan mudah-mudahan uang yang hatinya. Amin. Ini kalau boleh tahu, ini alamat tempatnya ini di mana ya Pak ya? Kampung Kebon Kelapa, RT 09, RW 3, desanya Tebak Parahian, Kecamatan Jeli Damar. Bapak, mohon maaf sebelumnya kita izin mewawancarai ya Bapak. Langsung aja kita ke pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Oke, Bapak. Jadi kan selama ini Bapak itu terkenal dengan pijat patah tulang ya, Pak. Nah, bagaimana sih asal mula Bapak bisa membuka pijat patah tulang ini? Asal membuka pijat patah tulang ada adik ipar, bengkok, jengkolannya parah, nggak bisa jalan. Udah begitu udah dapat 3 bulan, pertamanya nyoba-nyoba, alhamdulillah mulus, bisa jalan lagi. Oh, berarti belajar secara otodidak ya, Pak? Iya, sendiri aja. Jadi itu mah ilham dari Allah kan, Iya. tugas dari Yang Maha Kuasa. Kalau untuk membuka ini usaha patah tulang Bapak dari tahun berapa itu kalau boleh tahu? Kalau boleh katakan usaha patah tulang sih nggak bisa bukan usaha, itu mah hanya menolong gitu ya. Kalau misalnya usaha patah tulang seperti di Baros itu, jadi ada tempat rumahnya, ada tempat kamar-kamarnya, tempat mijitnya gitu, tempat pengobatannya, dan lagi tidak masalah kapas maupun kain kapan itu disediain. Jadi harga kain kapannya sekian, buat iketan sekian, buat ini. Jadi selain pijat patah tulang juga, apakah Bapak juga membuka pengobatan yang lain? Ya itu makan umum. Pengobatan yang lainnya sih umum. Karena kan bukan pengobatan misalnya tradisional seperti jamu, bukan itu hanya dari air aja. Kalau misalnya orang yang minta syariat yang ini, maksudnya ini kasih dari air. Tapi mungkin ya kebanyakan begitu. Tapi alhamdulillah Allah ngabulkan biasanya gitu. Selain itu apa aja sih Pak resikonya untuk patah tulang sendiri? Resiko ya, kita gimana ya? Resikonya kalau misalnya dirawat inap di rumah, kan Bapak nggak bisa nator harga harus sekian, kebanyakan. Ya kalau yang misalnya ada pertimbangannya, kalau nanya berapa sekian bulan harus bayar, kan biasanya nggak bisa harus sekian, nah. Itu terserah. Kan orang punya perasaan dan punya rasa dan rumah saja. Pertimbangan sendiri itu tergantung orangnya di situ. Jadi Bapak nggak bisa ngarakan harus sekian juta, tapi ada juga emang ya. Kita misalnya yang ngasih lumayan, ada juga yang hanya maksimal kalau dihitung dari makan juga nggak cukup sebenarnya. Kenapa lagi misalnya orang Batak gitu ya, kadang-kadang orang
perhitungan gitu. Itu hanya segitu resiko gitu. Jadi kita banyak terima kasih aja, biar dikasih 1 juta sebulan nggak banyak masalah. Kalau bapaknya. Jadi Bapak mah tidak mematok ya Pak? Iya, Iya. nggak mematok. Cuman kadang-kadang iya. Kalau misalnya yang dari Jakarta yang ngerti mas, kadang-kadang misalnya seminggu 500, biasanya 2 bulan Pak ngasih 10 juta yang pernah. Itu pengalaman. Oh, gitu. Itu kalau boleh tahu biasanya orang-orang Bapak dipanggil atau orangnya yang sakitnya itu datang ke sini secara langsung? Kalau misalnya yang agak dekat, yang jauh, yang dekat juga suka manggil, masyarakat Bandung, Sumedang, Sukabumi, itu cuma ada 1 malam gitu. Jadi seminggu itu biasanya 2 kali doang. Kalau misalnya yang dekat-dekat mah ya benar-benar ke rumahnya aja, dirawat di rumahnya. Itu sejak Bapak membuka pengobatan ini, apakah masih berjalan sampai sekarang? Terus minat masyarakat juga terhadap pijat patah tulang itu bagaimana Pak? Ya alhamdulillah sih. Jadi kita nggak nakal begitu sampai sekarang juga masih. Dari tahun 74, jadi pertamanya tetangga dengan merembet keluar kampung sampai ke istilahnya luar daerah gitu. Iya. Selama Bapak pengobatan, apakah ada kendala-kendala yang lain seperti kayak di alat-alatnya, seperti kayak di pasiennya? Ya bayang aja kendala-kendala lainnya dari pasien. Kalau pasien itu ada KN atau misalnya dia tentang ikan itu agak sulit karena di dalamnya ada platina. Apa itu Pak Platina? Platina itu ya dia pen itu di pen biasanya saya kurang merasa itu di pen. Kadang-kadang kalau di pen itu di rumah sakit kalau diurusnya kan bisa menjawab keluar apa itu yang terjadi masalah. Oh, resikonya Resikonya alat. itu alat. Iya, alatnya. Untuk teknik-tekniknya apa saja ya Pak? Untuk kalau misalkan dari tangan. Nah kalau tangan misalnya, ini misalnya keluar ditarik aja gitu, masukin terus dibungkus tanpa jahit lah. Iya. Ya, kebanyakan karena kan banyak ada yang kepotong ini juga ya, potong pas, yang kalau cuman tinggal kulit aja gitu. Ngeplek gitu. Ngemplek ini sendinya ini kan. Jadi itu dibungkus ya secara lah. Alhamdulillah mulus. Jadi nggak ada kaku gitu. Kebanyakan gitu. Nggak pakai tambahan. Nggak pakai tambahan misalnya bambu gitu ya kan pendek. Tapi kalau tangan ya itu mesti pakai bambu. Sebelumnya Bapak juga apakah ada pembinaan dari tim medis kayak tim kesehatan gitu Pak? Nggak ada. Sendiri aja berarti. Sendiri aja. Siapa mandiri gitu ya, Pak? Sendiri. Baik Pak, kan tadi sudah dijelasin ya Pak ya teknik-tekniknya, dan sekarang boleh untuk tolong dicontohkan nggak ke teman saya nih, Boleh. misalkan Bapak kalau lagi menangani pasien yang lagi patah tulang itu gimana gitu cara-caranya? Nah sekarang gini, ini patah tulang misalnya, patah ininya ya, bengkok ini. Kita kan diluruskan sakit. Iya Pak. Patah begini bisa diluruskan sakit, dipegang sakit. Itu ya misalnya itu mah rahasia Allah. Kita air ditiup, minum, kadang lewat pertama tuh. Begini, tarik nih kuatnya. Ya, jadi enggak nih orang. Siapa tarik itu sebetulnya. Sampai terus. Sekarang misalnya bambu segini tipis. Saya ikat. Berapa itu Pak? Gimana panjang pendeknya itu mah bambunya? Dua cukup, ada yang 3, 4 bisa. Gitu jalan. Gimana si Ya. lukanya gitu ya Pak? Iya, misalnya lukanya kalau misalnya kaki itu kan panjang, itu harus ada 4. Kalau misalkan dalam penyembuhannya bisa jangka berapa bulan Pak? Kalau maksimal tadi diutamakan 2 bulan itu kuat, pakai apapun juga gitu. Kalau penyembuhan biasanya 3 minggu nyambung gitu. Nyambung tulang itu bisa diangkat, bisa itu nyambung. Penyembuhan total itu 2 bulan lah bisa jalan, insya Allah. Tapi gimana orangnya, kadang-kadang yang orang pemalas mah ya, gitu.
Berarti selain pengobatan di tangannya, berarti ada pengobatan lain juga Pak? Kayak minum, misalkan kayak minum air gitu. Iya, ada minum air, terus balur, terus obat dokternya ada, antibiotik, atau misalnya antitetanus itu kan bisa kayak gimana gitu. Medis. Dari Bapak sendiri, Bapak bisa memberikan obat seperti apa kayak pasien? Ya itu mah kan ada khusus balur. Kadang-kadang betadin, kadang-kadang kalah sama balur oles. Karena kan betadin kalau bengkak terus, kalau bapak bikin balur itu kalau misalnya patah langsung pertama latih balur biar juga nggak bengkak. Itu doang itunya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai nih mewawancarai Bapak Haji Karis ya mengenai pijat patah tulang. Terima kasih Bapak atas waktunya ya, mohon maaf mengganggu ya Bapak ya. Semoga usahanya semakin lancar ya Pak. Terima kasih juga Bapak sudah berbagi ilmu sama kita. Semoga yang nonton juga bisa tahu lah ya Pak. Bisa tahu ke alamat Bapak. Pokoknya kalian kalau misalkan saudaranya ada yang patah tulang bisa banget datang ke Bapak Haji Karis ya, Jadi Markas Bitung Kebun Kelapa.